البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Thaharah. Sebutkan pada pertemuan terlewat ya tentang bab al-miyah yaitu air, kemudian ina yaitu tempat air. Ya, kemudian juga izalatun najasah, menyingkirkan najis. Dan kita masih di bab yang keempat, itu tentang penjelasan al-wudu. Ya, penjelasan tentang wudu, tata cara wudu. Nah, demikian juga yang semisalnya. Sebutkan pada pertemuan terlewat, beliau menyebutkan hadis tentang keutamaan ya seorang yang dia itu menggunakan siwak ketika dia berwudu. Demikian juga ya hadis tata cara wudu. Kemudian juga disebutkan untuk kepala ya, demikian juga telinga yang rajih adalah 1 kali. Demikian juga kepala dengan telinga ya diusap sekali. Kepala langsung telinga. Adapun pendapat ya Imam Syafi'i rahimahullah taala ya ini dipisahkan antara kepala dan telinga, maka ini wallahu alam kurang tepat. Kemudian juga ya disebutkan bahwa berkumur-kumur ya ini mengeluarkan air ke hidung dari hidung, demikian juga masukkan air ke hidung adalah wajib. Berikutnya qala rahimahullah taala di sini akan menyebutkan tentang permasalahan seseorang sebelum dia berwudu untuk kemudian mencuci kedua tangannya. Qala rahimahullah taala hadis nomor 6 di bab ini. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum, apabila bangun salah seorang kalian min naumihi, dari tidurnya, fal yantashir salasan, maka hendaknya dia melakukan istinsar. Istinsar disebut oleh Imam As-Sunani di sini disebut salam fil qamus, di kamus ya. Istinsar istansyaqal ma thumma istakhraja dzalika bi nafsil anf. Istinsar itu memasukkan air ya ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya ya dari hidung. Itu istinsar. Lebih khusus lagi istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Karena istinsyak sendiri adalah memasukkannya. Jadi istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Maka di sini Nabi SAW beliau menyebutkan apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka dia istinsar salasan. Tentu saja kalau dia mengeluarkan air dari hidung dengan apa? Dengan memasukkan dulu. Ya, memasukkan air dulu ke dalam hidung, kemudian apa? Kemudian mengeluarkannya. Fa inna syaitana yabitu ala haisumihi. Karena sebenarnya syaitan itu bata yabitu, tidur. Ya, secara bahasa bata itu tidur di malam hari. Sungguhnya syaitan tidur di malam hari ala khaisumihi, di khaisumnya. Sebutkan khaisum ya oleh beliau rahimahullah taala, yaitu bagian dari hidung, a'lal anf, bagian atas dari hidung. Sebagian mengatakan hidung itu semuanya. Ya, sebagian mengatakan idham riqaq, ini tulang yang lembut, yang tidak keras, fi aqsal anf, di paling pojoknya hidung. Ya itu.
Ya ma'ruf, yaitu apa? Lubang hidung yang atas itu. Syaitan dia tidur di situ. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini diambil pelajaran bahwa seseorang hendaknya apa? Dia memasukkan air ke hidung kemudian apa? Mengeluarkannya. Jadi perselisihan ya, apakah ini dilakukan sebelum wudu ya atau bagian dari wudu itu sendiri. Sebutkan oleh Imam As-Sunani, sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya, lafaznya adalah istastaiqadha ahadukum min manami fatawaddo. Ada lafaz fatawaddo. Maka hendaknya dia berwudu. Falyantasir salasan, maka hendaknya dia istinsar, mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Di sini ada ikatan apa? Berwudu. Nah, maka dari sini diambil pelajaran yaitu ketika dia berwudu. Sebagian berpendapat ini adalah apa? Pembukaan sebelum wudu. Pembukaan sebelum seorang wudu. Ini kesimpulan dari kedua lafaz ini bahwa kalau dia berwudu maka untuk kemudian melakukan istinsar. Dari sinilah kemarin kita sebutkan hukum istinsyak, demikian juga istinsar yaitu wajib. Ya demikian. Kemudian disebutkan di antara hikmahnya ya, wal qadiyat, berkata qadiyat Allah Taala sebagai Imam As-Sunani di sini ya tamla ayakuna ala haqiqatihi. Ya ini ada kemungkinan memang hakikatnya demikian, bahwa setan tidur di hidung dia. Bainal anfa ahadu manafid al-jism, karena hidung itu salah satu dari apa? Jendela-jendela. Ya, jendela atau tempat masuk yang ada di badan. Alati yatawassalu ilal qalb, yang dia itu bersambung kepada hati, kepada jantung kita. Ya demikian. Sebagian menyebutkan demikian. Jadi pokoknya kita menerima hadis Nabi bahwa setan itu tidur di apa? Di hidung kita. Oleh karena itu ketika kita berwudu untuk kemudian apa? Masukkan air ke hidung. Kemudian berikutnya hadis yang ke-7, yaitu hadis yang ke-35 di buku ini, wa anhu, ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW beliau mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim juga, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan dia menenggelamkan tangannya di ina, tempat air, ember atau gayung, hatta yaksilaha, sampai dia mencuci tangannya. Salasan 3 kali. Bainahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana batat. Ini juga, ini tidur malam. Di mana tidur tangannya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzu Muslim. Ini lafaznya Imam Muslim. Ya demikian. Maka di sini menunjukkan sebelum kita berwudu, demikian juga melakukan kegiatan yang lain untuk kita mencuci tangan kita 3 kali. Terjadi perselisihan, kenapa kita mencucinya? Ya, yang benar ulama alam ta'abudiyah, karena ibadah. Ada yang mengatakan karena di situ mungkin bersentuhan dengan najis, memegang pantat atau ini kemaluan dan sebagainya. Tapi ulama alam lebih tepat kita katakan ini karena ta'abudiyah, karena beribadah kepada Allah. Jadi walaupun tangan kita ya dilapisi dengan sapu, ya ini sarung tangan dan semisal, tetap kita mencucinya. Karena alasannya adalah karena apa? Karena ibadah. Ya demikian. Demikian juga terjadi perselisihan apa ketika tidur siang juga mencucinya. Lafaz di sini batat, yaitu tidur malam. Ya, sehingga yang wajib adalah ketika tidur malam. Ketika tidur siang istihbab, disukai. Walaupun sebagian mengatakan bahwa tidur malam di sini karena kebanyakannya. Jadi siang juga ikut, tapi ulama demikian. Itu ketika tidur malam. Lebih kuat ya untuk kemudian kita melakukannya. Dan lebih dekat bahwa itu adalah wajib ketika tidur malam, kita sebelum masukkan air kita untuk berwudu mencucinya dulu 3 kali. Kemudian berikutnya hadis nomor 8. Wan Laqit bin Sabirah, dari sahabat Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Ya di sini sahih, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbigil wudu, sempurnakan wudu. Dan menyempurnakan wudu ada 2. Kalau dia itu bagian-bagian yang wajib kita lakukan, maka wajib kita menyempurnakan. Kalau itu adalah bagian-bagian yang sunnah saja, maka hukumnya juga sunnah. Ya, karena sebagian berpendapat bahwa kita boleh mencuci kaki itu sampai ke betis.
Ya itu sunnah saja, yang wajib sampai di atas mata kaki, kan demikian. Jadi di sini menyempurnakan ada dua. Yang wajib yaitu apa? Yang dia itu wajib untuk dicuci. Yang sunnah kalau dia itu ada tambahan saja. Yang umpamanya kita berwudu 3 kali. Nah, itu kan juga termasuk sunnah. Wa khalil bainal asabi, dan selailah di antara jari-jari. Jari tangan ataupun jari kaki. Ya, dengan apa? Dengan dengan jari kita apapun. Yang penting kita menyela-nyelanya. Wa balik bil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq. Apa istinsyaq? Masukkan air ke hidung. Ila takuna shaiman, kecuali engkau dalam badan berpuasa. Akhrajul arba'ah, mengeluarkannya arba'ah. Itu Abu Dawud, Tirmidzi, Munajjah dan Nasai. Wa sahu Ibnu Huzaimah. Soal oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wali Abi Dawud sebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, dalam riwayat, ya ini diperselisihkan di sini. Idza tawaddu'ta famatmit, apabila engkau berwudu maka hendaknya tamatmut. Matmit yaitu untuk berkumur-kumur. Ya ulama di sini sebutkan yaitu syar. Ya, yaitu asing, yakni asing atau nyeleneh. Sebutkan bahwa Abu Asim atau Haq bin Makhlad menyelisih rawi yang lain, yaitu Abdul Razak bin Hammam, demikian juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Hajjat Al-Misisi, demikian Khalid Al-Haris bin Haris, sehingga dihukumi ya dia itu adalah syak. Ya, jadi untuk ya ini berkumur-kumur, wala alam terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan dia wajib juga, kalau ini sahih, Syalban mensahihkan di sini. Berarti berkumur-kumur wajib. Ya, tapi di sini tidak sahih. Wala alam, sehingga berkumur-kumur ya kita lebih condong juga bahwa itu ada, ya karena dia itu walaupun di sini dhaif, tapi dia termasuk dari wajah. Ya, sehingga kita mengatakan wajib bukan karena hadis ini, tapi dari keumuman wajah, yaitu masuk di situ apa? Mulut. Ya demikian. Maka di sini ada beberapa permasalahan yang dibicarakan, ya tentang hukum seseorang mencuci kedua tangannya sebelum dia masukkan air ke bak atau ke gayung, maka hukumnya adalah wajib. Kemudian juga disebutkan apakah termasuk tidur siang juga? Ya, masuk juga, tapi tidak wajib. Kemudian alasannya adalah karena tadi beribadah. Sebenarnya mengatakan takutkan terkena barang yang najis. Ya, bagaimana kalau kemudian dia memakai sarung tangan, tetap dia untuk mencucinya? Apakah harus niat? Ya, tidak disyaratkan untuk berniat ketika mencuci itu. Kemudian juga disebutkan bersungguh-sungguh ketika istinsyaq, masukkan air ke hidung, yaitu ketika kita tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa untuk kita berhati-hati karena ditakutkan ya kemudian masuk kepada tenggorokan kita. Ya demikian. Ya ke kerongkongan. Insyaallah di sini subhanallah 3 setengah ini ada.